Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 sekolah dasar dimanapun berada di seluruh Nusantara. Nah, apa kabar kalian? Ibu doakan dan ibu berharap semoga kalian dalam kondisi fit, sehat walafiat, sehingga dapat belajar dengan penuh konsentrasi dan penuh semangat. Oke ya anak-anakku, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita berjumpa dalam materi tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 2 bersama saya Ibu Mahrani. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan mengamati iklan media cetak, kalian mampu mengenal dan menyebutkan unsur-unsur iklan. Yang kedua, dengan menggali informasi dari teks bacaan, kalian mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks informasi, kalian mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Kemudian yang keempat, dengan menyanyi dan mengiring nyanyian dengan alat musik, kalian mampu bermain alat musik sederhana. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran kita hari ini dengan materi sarapan. Sarapan penting ya bagi tubuh kita. Apakah kalian setuju? Oke ya anak-anak, kalian pasti semua setuju bahwa sarapan itu penting bagi tubuh kita. Mengapa penting? Karena sarapan itu memberikan energi pada tubuh kita. Dengan sarapan kita bisa melakukan beberapa aktivitas ya, seperti contohnya belajar ya, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, bisa ibu bayangkan bagaimana seandainya di antara kalian ada yang belum sarapan saat ingin belajar. Pastinya lemas, loyo, rasanya hanya ingin tidur, baring, malas untuk bergerak. Akan beda penampakannya dengan siswa yang tadinya telah sarapan sebelum belajar. Pasti bawaannya semangat terus. Oke ya? Selain makan makanan yang sehat, minum air bening juga sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah sekarang mari kita simak contoh gambar sebuah iklan berikut. Anak-anakku, ini adalah contoh sebuah gambar iklan ya. Nah, berdasarkan iklan ini, maka kita akan dapat mengetahui apa-apa saja yang seharusnya terdapat dalam sebuah iklan. Kemudian kita juga bisa mengetahui kata kunci yang dapat kita temukan dalam iklan tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa mengetahui apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut. Nah, anak-anakku, iklan berfungsi untuk mempromosikan sesuatu. Ya, di dalam iklan berisi kata kunci serta gambar yang sangat menarik yang mendukung kata kunci tersebut. Kalimat yang menarik dan mudah dipahami serta gambar yang menarik merupakan hal yang penting dalam sebuah iklan. Ya. Kemudian kalimat yang bersifat persuasif atau kalimat yang berisi ajakan juga merupakan hal yang sangat penting untuk ditampilkan dalam sebuah iklan. Ya, tujuannya untuk menarik minat para penikmat iklan agar mau melakukan agar terarah melakukan apa tujuan dari iklan tersebut. Nah, anak-anakku, setelah kalian tadi mengamati gambar iklan ya, dan setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu guru tentang iklan, nah saatnya kalian silahkan berdiskusi dengan orang tua di rumah ya, boleh dengan ayah, dengan bunda, dengan kakak, dengan siapapun yang ada di rumah kalian. Silahkan mendiskusikan 4 hal berikut. Yang pertama ya adalah bertutur tentang apakah iklan tersebut.
Yang kedua, kepada siapakah iklan tersebut diajukan? Yang ketiga, apakah makna dari gambar yang ditampilkan iklan tersebut? Dan yang terakhir, yang keempat, menurut pendapat kalian, mengapa kira-kira pembuat iklan tersebut menggunakan gambar dan kalimat iklan tersebut? Oke, selamat berdiskusi ya. Ingat untuk tetap semangat. Nah, anak-anakku, sekarang ibu sedang berada di sebuah hutan. Nah, di hutan ini terdapat begitu banyak makhluk hidup. Ya, di antaranya ada semut, ya, ada tupai, ada belalang, bahkan ada ular. Selain hewan, di hutan ini ada juga tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sangat subur, ya. Nah, anak-anakku, setujukah kalian bahwa makhluk hidup itu memerlukan makanan? Nah, oke ya anak-anakku, kita sepakat bahwa kita adalah salah satu makhluk hidup yang sangat memerlukan makanan. Nah, makanan yang kita makan selanjutnya itu akan diuraikan oleh sebuah sistem, ya, namanya sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Sistem pencernaan pada tubuh kita itulah yang nantinya akan berperan menguraikan makanan yang kita makan hingga menjadi nutrisi, ya, juga menjadi energi serta menjadi komponen sel dan jaringan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Sistem pencernaan pada manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula kasar itu akan bisa berubah menjadi lebih halus dengan bantuan sistem pencernaan, terutama oleh gigi dan enzim. Nah, enzim pencernaan inilah yang memudahkan proses penyerapan sari-sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan dalam tubuh kita juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Karena zat atau sisa-sisa makanan tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh kita jika tidak dikeluarkan atau dibuang. Sistem pencernaan pada manusia adalah salah satu sistem yang sangat kompleks yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, tanpa kita sadari dan tanpa harus diperintah, sistem pencernaan ini bekerja secara otomatis, ya, bekerja dengan sendirinya. Sangat menakjubkan, bukan? Nah, sekarang mari kita simak apa-apa sajakah bagian yang terdapat dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk lebih jelasnya, berikut ini Ibu akan menjelaskan proses terjadinya pencernaan makanan dalam tubuh kita. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan kemudian dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah sampai di lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin.
Kemudian secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung oleh otot lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Di dalam usus halus, sari-sari makanan diserap. Kemudian, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, fungsi usus besar adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Makanan yang sudah dicerna kemudian dikeluarkan melalui anus. Agar proses pencernaan yang ada di dalam tubuh kita berjalan dengan baik, maka kita harus membiasakan diri untuk melakukan pola hidup sehat. Nah, biar lebih semangat, yuk kita nyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat tadi? Pasti lebih bersemangat. Oke ya, anak-anakku, di dalam lagu Mars Hidup Sehat itu terdapat beberapa tangga nada. Nah, tangga nada itu sendiri terbagi atas dua bagian. Ada yang namanya tangga nada mayor dan ada yang namanya tangga nada minor. Ciri-ciri lagu bertangga nada mayor: yang pertama, lagunya bersifat riang gembira. Yang kedua, terdengar lebih bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian ciri-ciri lagu bertangga nada minor, yang pertama itu lagunya bersifat sedih. Kemudian yang kedua, terdengar kurang bersemangat. Kemudian yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, anak-anakku, tentunya kalian sudah tahu lagu Mars Hidup Sehat itu bertangga nada apa. Ibu yakin kalian tahu. Ya, betul ya. Mars Hidup Sehat itu bertangga nada diatonis mayor karena dia bersifat riang gembira, kemudian kita bersemangat menyanyikannya. Anak-anakku, tahukah kalian
bahwa lagu Mari Hidup Sehat itu sangat asyik dinyanyikan dengan iringan alat musik sederhana. Ya, contoh beberapa alat musik sederhana berikut ini. Nah, itu tadi adalah alat-alat yang sangat mudah kita peroleh di sekitar kita. Dan alat-alat tersebut bisa kita gunakan sebagai alat musik sederhana. Nah, anak-anakku, kalian sudah tahu kan lagu Mari Hidup Sehat itu bertangga nada apa? Nah, sekarang tugas kalian silahkan mencari kemudian menuliskan masing-masing 2 contoh lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Nah, jenis lagunya boleh dari lagu wajib, boleh juga dari lagu daerah. Tugasnya silahkan kumpul atau kirim kepada guru di sekolah masing-masing ya. Nah, anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar begitu banyak hal. Ya, tadi kita belajar tentang iklan, kemudian tentang organ dan sistem pencernaan pada manusia, kemudian tentang lagu bertangga nada mayor dan minor, dan yang terakhir tadi kita belajar tentang alat musik sederhana. Nah, anak-anakku, semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat anak-anakku pahami dengan sangat baik dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui kesempatan ini, Ibu ingin berpesan 3 hal yang harus dan bisa dilakukan di masa pandemi ini. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, seringkali mencuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dan yang ketiga, tetap jaga jarak. Dan satu hal yang harus selalu kita lakukan, ya, yaitu tetap semangat. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.